materi ini akan dibahas tentang interest group dan social movement. Kedua hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kegiatan politik. Interest group melakukan pengaruh politik dengan cara melobi government terkait dengan beberapa isu tertentu yang spesifik. Sedangkan social movement melakukannya dengan cara yang lebih luas, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Namun, di antara kedua hal tersebut terdapat sesuatu yang bias, di mana conferencing, instant messaging, dan internet terkadang membuat ad hoc baru. Interest group in American politics, definisinya adalah bahwa berdirinya suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai tujuan untuk bisa mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Kelompok itu bukan berasal dari pemerintah, namun memiliki kemitraan dengan pemerintah, di mana mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Perkembangan grup kepentingan berawal dari grup National Emerge dalam masa sebelum dan setelah Perang Saudara. Laju industrialisasi dan urbanisasi di ekonomi utara dipercepat. Bisnis yang telah lokal menjadi konglomerat regional dan beberapa menjadi trust nasional atau monopoli. Ini menjadikan kepentingan bisnis baru yang kuat dibeli atau setidaknya memiliki legislatif negara untuk menjamin kesehatan yang baik dan untuk mengontrol janji dari senator-senator Amerika Serikat. Urbanisasi dan perkembangan ekonomi juga melahirkan kelas baru profesional di bidang akuntansi, teknik, keuangan, hukum, kedokteran, pendidikan, atau ilmu pengetahuan, dan banyak keterampilan dan pekerjaan lainnya. Perdagangan dan masyarakat profesional dibentuk untuk melindungi anggota mereka dari kekuasaan korporasi dan penguasa atas dengan persaingan ekonomi bawah. Kelompok sistem modern. Sistem kelompok modern yang dibentuk dalam dua tahap ini merangkup kunci progresif dan New Deal era dari abad ke-20 dan tahun besar masyarakat tahun 1960-an dan awal 1970-an. Pada akhir era progresif, masa koran, sirkulasi, majalah, radio, dan telepon berada di tempat. Pada akhirnya, Agung Society, televisi adalah kekuatan yang dominan dan komputer, mesin fax, dan satelit yang menjulang ke cakrawala teknologi. Jenis-jenis grup kepentingan. Bisnis dan kelompok kerja. Kelompok yang mewakili kepentingan ekonomi, anggotanya adalah kelompok yang tertua serta paling banyak anggotanya. Kelompok ini membentuk kepentingan ekonomi dalam kategori bisnis, tenaga kerja, dan profesi. Komunitas bisnis selalu menjadi bagian yang paling terorganisir secara menyeluruh dari sistem kelompok kepentingan karena memiliki keunggulan dari uang, organisasi, dan keahlian. Sepanjang sejarah Amerika, pemerintah dan bisnis telah bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan laba. Grup kepentingan umum. Kelompok-kelompok yang baru saja dibahas memiliki ekonomi atau profesional, uang, keahlian, dan kadang-kadang nomor untuk perdagangan atas perhatian dan bantuan pemerintah. Gerakan kepentingan umum terdiri dari satu set difus kelompok keanggotaan, firma hukum, think tank, kelompok lobi, dan organisasi masyarakat, lebih tergantung pada informasi dan publikasi untuk membuat kedua eksekutif bisnis dan birokrat pemerintah melihat lebih dari kepentingan individu yang lebih luas, yaitu kepentingan umum. Kelompok kepentingan keadilan sosial. Elemen utama dari masyarakat Amerika tidak terwakili baik oleh kelompok ekonomi atau dengan konsumen dan kepentingan umum kelompok. Minoritas dan perempuan, misalnya, sering merasa bahwa mereka harus berkumpul untuk meminta akses ke arus utama ekonomi. Amerika sebelum kelompok kerja dan konsumen dapat banyak bantuan kepada mereka. Meskipun demikian, organisasi hak sipil seperti NAACP, Liga Perkotaan, Southern Christian Leadership Conference, Liga Inggris Latin America Citizens, dan Asli Hak Amerika Fund bekerja untuk menjamin kesempatan dan adil pengobatan untuk kelompok yang anggotanya diambil. Demikian pula, Organisasi Nasional untuk Perempuan telah berupaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam masyarakat, di hadapan hukum, di tempat kerja, dan dalam prokreasi dan reproduksi. Kemudian, sumber-sumber dari kelompok kepentingan, ukuran keanggotaan, intensitas keanggotaannya, sumber keuangan, aliansi strategis. Kemudian ada strategi interest group yang terdiri dari peran pelobi, melobi pemerintah, pelobi publik. Social movement adalah suatu bentuk usaha kolektif untuk mengubah struktur atau prosedur yang sudah ada.
muncul sebagai kritik terhadap isu-isu yang kaitannya dengan nilai atau norma, seperti rasisme, perdamaian, atau isu lingkungan. Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji bagaimana munculnya social movement. Teori yang pertama adalah teori social Stein. Social Stein berpendapat bahwa social movement muncul karena adanya dorongan dari faktor ekonomi dan perubahan sosial. Contohnya adalah adanya industrialisasi dan peristiwa urbanisasi yang menyebabkan peningkatan tekanan pada individu yang menimbulkan rasa tidak percaya satu sama lain. Yang kedua adalah teori resource and mobilization. Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan yang dicapai dari sebuah gerakan sosial terletak pada sumber daya yang dimiliki oleh gerakan sosial tersebut untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Political process theory. Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan dari sebuah gerakan sosial bukan hanya masalah sumber daya yang dimiliki, tetapi juga ada faktor lain, yaitu faktor reaksi dari sistem politik yang ada. Faktor ini berkaitan dengan apakah kelak tuntutan yang diminta oleh gerakan sosial akan dipenuhi atau tidak. Yang keempat adalah teori social psychological. Teori ini berpendapat bahwa untuk mencapai keberhasilan sebuah gerakan sosial atau social movement, tidak hanya memperhatikan dua hal, yaitu sumber daya penggerak dan juga proses politik yang ada, tetapi juga ada aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti norma dan nilai bersama serta prinsip-prinsip yang diyakini oleh individu. Social movement in American politics. Emansipasi wanita Amerika dari masa ke masa. Emansipasi adalah proses pengelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju.